Keyboard ini cukup mirip dengan punyanya Aula yang ramai banget dan sempet jadi huntingan kalian di tahun lalu. Gue sampai di DM gitu buat dapetin keyboard ini gitu. Kira-kira apakah keyboard satu ini bisa mengulang kesuksesan dari Aula? Atau punya fitur lebih dari Aula? Yuk kita bahas, ini dia Yunzi B75. Seperti yang kalian bisa lihat dari B-rollnya ya, keyboard ini tuh cukup mirip dengan layoutnya Aula tuh. Kayak knobnya, lampu indikator, dan juga case-nya itu bener-bener mirip gitu. Soal desain juga gue sih udah approve lah ya, karena dari yang Aula kemarin itu kan cakep ya. Yang ini ya cuma sama aja, jadi cakep. Karena form factor 75% juga gue ngerasa ini cocok banget lah sama semua tipe pengguna gitu ya, karena ini dikit lagi TKL gitu kan, dengan bentuknya masih compact, jadi ya cocok-cocok aja. Mau editor, programmer, ya cocok lah pokoknya. Lanjut soal keycaps-nya, Yunzi B75 ini datang dengan PBT Cherry Profile, so the perfect tentunya ini ya. Dan varian warna yang dibawakan juga ada 3, black sama white, dan satu lagi itu white-nya yang bener-bener putih, yang kayak kita punya ini, ataupun yang putih dan belakang bottomnya itu pink gitu. Setelah udah bahas keycap, gue masih mikir gitu, apakah ini bener-bener mirip sama Aula. Jadi gue pengen skip langsung ke bagian dalemannya, karena gue penasaran banget sama daleman dari keyboard ini gitu. Setelah gue bongkar, ternyata ini ada perbedaannya ya. Pada bottomnya Yunzi B75 ini pakai silikon, terus poron, PLT, PCB, XPL switchpad, poron foam lagi, dan plate polikarbonat. Bisa dibilang B75 ini punya layer dan plate yang berbeda lah ya. Kayak gasket mountnya itu yang karet-karetnya itu silikon itu ya, itu juga beda sih. Jadi ya nggak bisa dibilang ini plug ketiplek ya. Jadi ini ada perbedaannya tetap. Terus untuk PCB-nya juga udah hot swap 5 pin, tapi masih north facing, sama sih sebenarnya ya dengan yang Aula. Kerasa sedikit kurang gitu ya, mengingat ini kan dia ngebawain harga yang under 1 juta, dan ya yang kemarin kayaknya under 1 juta udah south facing ya, yang gue bahas dari Yunzi ya. Kenapa ini malah north facing gitu ya? Ya kurang aja gitu rasanya. Tapi coba kita lihat dulu deh soal switchnya, apakah dia makin memperbaiki kekurangan yang tadi. Kita lanjut ke varian switchnya yang ditawarkan ini cuma satu, Leobock Greywood V3. Mungkin secara merek ini switchnya sama, tapi ini beda cara feel-nya. Yang Yunzi ini switchnya ini jauh lebih ringan ya. Dan soal loop juga sama ya, udah pre-loop pabrikan, dan stabilizernya juga terlihat cukup banyak loopnya. Apakah itu bikin suara tapping testnya enak? Coba kita dengar suara tapping testnya sebagai berikut. Terus kita lanjut ke konektivitasnya. Ini pembedanya sebenarnya gue cukup menyayangkan ya. Ini keyboard cuma support wired only dengan polling rate yang cuma ada di 125 Hz. Kenapa ya? Walaupun ada softwarenya juga di situ, cuma buat atur makro, RGB gitu. Nggak ada tempat setting polling rate. Dan ini keyboard 125 Hz tuh kerasa cukup kurang aja ya kalau ngegame ya dengan 125 Hz ya. Tapi ya sebenarnya dipakai ngegame nggak kerasa banget ya. Ini keyboard ada delaynya, tapi ya by data segitu ya. Itu jadi pertimbangan kalian lagi ya. Lanjut ke harganya nih. Keyboard ini di Yunzi B75 ini dibanderol dengan harga $65,9, yang kira-kira dirupiahin tuh di sekitar 46.000. Ya memang sih harganya lebih murah ya dibanding yang punyanya Aula ya, di sekitar lebih murah $4 aja sih sebenarnya ya. Tapi di situ bisa dapat wireless juga, di sini cuma wired gitu. Ya kenapa harus pilih ini gitu jadinya ya kan? Nah itu pertanyaan dari kalian tentunya. Karena kemarin gue kan dikirimnya sama Maclean ya, dan di Maclean stoknya sih udah habis, tinggal yang di Empo Maker aja. Jadi ini bisa dibilang keyboard yang Aula itu stoknya tipis, sedangkan demandnya tuh masih tinggi deh kayaknya. Dan ini kenapa ini jadi penggantinya, tapi versi wired aja, karena mungkin PCB-nya habis kali di pabrikan ya. Jadi nggak bisa datangin wireless sih Yunzi-nya, kayak telat aja datang stoknya gitu. Jadi itu mungkin ya menjadi pembeda ya. Karena dari segi akustik ini cukup mirip ya, enak
sama-sama enak gitu ya. Terus secara layout desain ya sama gitu, cuma beda warna keycaps aja gitu. Sedangkan yang ini kan kayak putih-putih aja gitu kan. Kalau hitam aja gitu. Sedangkan yang itu ada campuran warna gitu, two tone lah ya kita bilangnya ya. Dan ini single tone gitu warnanya. Jadi ya itu kenapa ini keyboard tuh bisa dibilang sama ya. Enaknya sama, desainnya sama gitu. So mungkin segitu tuh untuk pembahasan gua kali ini. Like kalau kalian suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Link pembelian gue bakal taruh di deskripsi. Segitu dulu, gue pamit dulu diri. Bye bye.